Any Oscar goes to Yo, balik lagi bersama gua di channel Absurd ya. Hidup absurd, film absurd, review pun absurd. Oke, jadi pada video kali ini kita nggak bakal nge-reaction, kita nggak bakal nge-review, kita bakal bahas film sore guys. Ini ada berita baru, kabar baru dari film sore yang katanya mewakilkan Indonesia ke Oscar. Tapi ada kabar buruk, sebenarnya ini kabar menyedihkan gitu. Datangnya hari ini baru banget tadi ya, hari ini banget gitu, ada kabar bahwa sore gagal masuk shortlist, yang dimana film sore gagal menuju Oscar. Gimana kalau kalian tahu, dalam ajang ini itu diadain satu negara satu film, dan dari semua yang komptis di situ itu banyak banget filmnya pak, sampai 90 film. Nah, Sore itu termasuk dari 90 film tersebut. Lalu mereka ibaratnya diaduin, ya. Bukan diaduin secara beneran, maksudnya dikomtisin lah. Dari 90 film tersebut dikomtisin untuk masuk ke top 15 atau shortlist yang baru saja diumumkan tadi ya, atau hari ini gitu. Tanggal berapa anjing? Tanggal berapa sekarang, guys? 17 Desember ya. Ini baru banget diumumin, dan top 15 shortlistnya itu kira-kira ada film-film ini. Nah, kalian bisa lihat aja. Bagi kalian yang udah nonton beberapa pasti tahu ini. Tapi sayangnya Sore gagal untuk masuk ke top 15 shortlist ini. Karena emang susah banget, Pak. Kita lihat aja film-filmnya itu. Tapi kita bakal bahas beberapa apa sih yang ngebuat film Sore ini gagal gitu buat masuk ke shortlist ini, bos. Tapi sebelum itu kita bakal apresiasi dulu perjalanan dari film Sore ini yang direct oleh Mas Yandi Lawrence gitu. Oke, film Sore ini rilis pada tahun 2025, tahun ini. Tepatnya pada tanggal 9 atau 10 Juli, awal-awal ya, awal bulan Juli. Lalu filmnya hype, diagung-agungkan gitu, sampai Agustus mereka dapat box office yang nembus 3 juta penonton, dan bulan September mereka dikirim mewakili Indonesia ke Oscar. Mantap, mantap. Kita lanjut ke bulan Oktober sampai November. Mereka itu ikut kampanye dan meriliskan filmnya di AS ya, kalau nggak salah itu ya, setahu gua. Dan tanggal 17 Desember hari ini diumumkanlah mereka gagal masuk shortlist atau top 15 besar untuk menuju ke Oscar selanjutnya, tapi mereka gagal untuk masuk top 15 tersebut. Shut down. Dan itu dia perjalanan film Sore ya. Sejauh ini kita harus gugur, guys. Indonesia harus gugur gitu. Sore harus gugur, dan ya udah, ini berarti kabar kurang baik gitu, kabar menyedihkan ya. Dan kita bakal bahas apa saja aspek-aspek yang membuat film Sore ini gagal lolos gitu, bos. Nah, tapi ada kabar baiknya juga ya. Tapi nggak sebanding sih. Sebenarnya kabar baiknya nggak sebanding, tapi ya cukup cukup baik lah ini kabarnya. Kabarnya film Sore ini bakal rilis theatrical ya di Taiwan awal tahun atau bulan Januari nanti. Dan film Sore ini juga bakal rilis di Netflix secara Asia atau global kalau nggak salah ya. Bulan Januari juga, awal tahun juga. Itu saja berita baiknya ya. Dan selebihnya kita bakal bahas apa masalah yang membuat film Sore ini gagal. Nomor satu ya. Ini menurut gue masalah dasarnya guys ya. Karena biasanya film-film yang udah kualitas bagus ini selalu ada dopingan atau dorongan yang kuat. Itu apa bang? Ini apa guys? Ini duit anjing. Ya kita sebut aja kampanye ya. Ya, Oscar.
kita sebut Oscar ya. Dimana Oscar itu membutuhkan dana yang sangat besar. Apalagi film-film yang ikut kampanye buat acara awards itu ya. Kita sebutkan aja. Nah, di mana setahu gua dana atau kampanye buat Oscar ini ada 3 tahap, bos. Selebihnya ya nggak tahu gua. Berarti yang gua tahu cuma 3 tahap. Satu itu ada tahap paling rendah ya, dimana dia tuh invest ke kampanye, bukan invest sih, maksudnya promosi kampanye ke Oscar itu sebesar 100 sampai 500 US dollar setahu gua. Correct me if I'm wrong ya guys ya. Nomor 2 ya, ini yang menengah nih ya bos ya. Ini sekitar kita nggak boleh nomor 2 gini aja ya. Nomor 2 tahapan level kampanye dana ke Oscar itu sekitar 500 US dollar atau sampai 2 juta US dollar kalau nggak salah ya. Ya sebenarnya bisa ini yang menengah ini bisa dari 1 juta US dollar sampai 5 juta US dollar tergantung ya. Tapi kita ambil tengah-tengahnya aja, berarti kita ambil dari 1 juta sampai 5 juta. Ya itulah. Nah, nomor 3 nih yang paling tinggi nih bos. Dana terbesar gitu buat kampanye-kampanye ke Oscar. Biasanya negara-negara besar gitu yang kampanye dengan dana yang sangat banyak, sangat besar gitu. Itu sekitar 5 juta US dollar sampai 10 juta US dollar. Bahkan bisa sampai 20 juta ya bos ya. Dan kita ambil contoh-contoh filmnya. Kita ambil dari yang tinggi dulu. Itu yang bisa 20 juta US dollar sampai 10 juta atau 5 juta itu film-film seperti Everything Everywhere All at Once ya. Terus ada film lagi seperti The Shape of Water. Kalian tahu The Guillermo del Toro ya. Pasti itu dananya gede banget. Lalu film-film seperti Parasite. Nah, itu ya, Parasite itu dananya gede banget Pak ya. Terus kalau menengah itu ada film-filmnya seperti yang gua kurang tahu sih Pak. Itu ada film-filmnya kayak Roma, filmnya Netflix. Nah, itu kayaknya dana-dana menengah itu. Dari 1 sampai 5 juta US dollar. Terus Aquat the Front, Western Upfront, apalah itu. Nah, ini pokoknya judulnya. Nah, ini ya. Itu sekitar 5 juta US dollar juga ya, menurut gua gitu ya. Dan yang paling bawah contoh filmnya kita bisa sebut aja Woman the Rhode Island. Itu adalah film Indonesia yang mewakilkan Oscar juga tahun 2024 lalu gitu. Dan dia gagal. Sama juga seperti film Sore, dia gagal masuk top 15 shortlist. Yang dimana kalau kita bisa simpulkan dalam konteks duit atau kampanye ini, berarti Sore itu ada di level mana bang? Level yang rendah ya guys ya. Dimana kampanyenya ini Sore tidak menggunakan dana yang sebesar per set. Ya iyalah anjing, pemerintahnya juga beda bos. Ini juga ada sangkut pautnya dengan pemerintah kita ya. Kita pemerintah Korea, Korea gitu, pemerintah luar itu all in gitu. Sedangkan pemerintah Indonesia all innya itu saat filmnya lolos, saat filmnya udah dapet nominasi Oscar. Setahu gua gitu. Dorongan dari pemerintah juga harus kuat gitu. Dimana kalau pemerintah luar itu lebih ya udah all in, berani kan. Ya pemerintah kita kemarin ada kejadian aja, ya nggak usah sebut lah, pasti tahu. Itu ngebantunya nggak sigap gitu, nggak cepat. Apalagi film Sore gitu, yang kurang diapresiasi. Dimana kalau di Indonesia itu mengenai film kurang dihargai lah, kurang diapresiasi ya. Mau dari pemerintah atau maupun dari masyarakat, menurut gue itu kurang dihargai lah. Ya, dan duit-duit yang udah diinvest atau diserahkan ke Oscar buat kampanye itu buat apa bang? Nah, itu duit-duitnya yang sudah dikampanyain dari film ke Oscar itu buat ya screeningnya, terus buat film rilisnya, buat voter-voter si Oscarnya itu ya kan, terus buat iklan di mana-mana tentang mengenai film yang kampanye tadi gitu. Jadi filmnya bukan hanya untuk ditonton tapi untuk diingat oleh masyarakat dan global. Itu dia gunanya duitnya ya bos ya. Prediksi gua film-film Sore ini ada di level rendah ya yang tadi gue sebut. Sama seperti The Woman Rhode Island gitu ya. Terus banyak sih sebenarnya film Indonesia lainnya juga ya kayak Yuni, Ngeri-Ngeri Sedap itu ya pasti budget-budgetnya di level
bawah rendah tadi menurut gua. Karena ya emang tidak all in gitu secara pemerintah maupun dari investasi gue kurang paham lah. Tapi emang masalahnya itu ya. Termasuk masalahnya itu juga guys. Dan kita bakal bahas masalah selanjutnya. Yaitu adalah nomor 2 kualitas. Ya, kualitas. Dimana kalau di Indonesia film sore ini baru rilis ya kan, ketika baru rilis ini diagung-agungkan film terbaik, ya emang benar gitu. Dalam standar Indonesia ini film terbaik ya, bisa disebut lah salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu film terbaik sore ya. Tapi kita ngomongin skala global, skala Oscar gitu. Sore ini bukan apa-apa ya, bukan apa-apa ya. Maksudnya dia masih film yang bagus, tapi kalau kita bandingin dengan top 15 tadi, itu jomplang banget ya. Kita bahas secara objektif, secara craft, film sore ini bukan sesuatu yang baru buat mata Oscar gitu. Dilihat dari kacamata Oscar, film sore ini ya udah gitu. Maksudnya cuma romansa intim, ya biasa aja gitu. Oscar pun tidak gimana ya, ibaratnya kurang memikat gitu melihat film sore ini. Karena yang dimana kalau kalian tahu, Oscar itu bukan kategori film bagus aja, tapi dia bisa film bagus kritik sosial, terus film yang historis, ya itu yang biasanya masuk nominasi nominasi Oscar. Nah, buat film sore yang romansa intim begini ya susah gitu ya bos ya, buat masuk. Kalau kalian contoh aja apa romance 5 tahun terakhir yang masuk Oscar? Past Life ya. Itu pun dia nggak masuk, maksudnya nggak komtis kayak sore kan. Dia itu udah produksi dari A24, jadi ya gampang lebih masuknya dan dananya juga gede gitu. Sedangkan film sore dananya kecil, terus genrenya juga yang nggak gimana-gimana dari kacamata Oscar. Jadi ya emang susah gitu secara kualitas. Dimana kalau kalian tahu, banyak yang bilang film sore ini emang terbaik gitu di Indonesia. Ya emang gua akui salah satu ya. Tapi secara global, kalau kita compare sama film-film Hollywood, film-film lama, ini ya udah gitu. Uh, just romansa biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang spesial yang wah gitu, kecuali lagunya emang spesial banget. Tapi selebihnya secara cerita itu nggak ada yang baru, nggak ada yang spesial, karena ini juga katanya banyak referensi sama film-film lama. Contoh aja Kimi no Na wa, Eternal Sunshine, bahkan film yang tadi gue sebutkan Everything Everywhere All at Once ya. Karena emang selera Oscar ini tinggi banget ya Pak ya. Dia bukan melihat secara bagus atau jelek doang, tapi dia melihat selera gitu. Mulai dari selera, konteks global itu dipergunain sama Oscar, sehingga yang ngebuat film sore ini susah masuk buat nominasi, bahkan sampai top 15 shortlist gitu. Kalau kita bisa sebut kasarnya, film sore ini salah salah apa ya? Salah ranah main gitu. Kalau di Oscar salah lah dia gitu ya. Bukan berarti film sore jelek tuh, bagus banget gitu. Bahkan secara global film sore ini layak gitu buat ditandingkan dengan film-film luar. Tapi kalau buat konteks Oscar ini beda sih Pak. Jadi kacamata Oscar emang berbeda gitu buat film sore ya. Nomor 3, nah tadi udah nomor 1, nomor 2. Nah nomor 3 ini juga cukup fatal menurut gua ya. Alasan kenapa sore nggak masuk, karena kita lihat lawan-lawannya siapa bos. Kita nggak usah lihat 90 film yang gue sebutkan, kita lihat aja top 15 short list yang masuk tuh, film-filmnya apa aja bos. Dan kalau kita bandingin, contoh kita ambil satu, damn, ada apa aja di sini. No other choice, ibaratnya kayak nasi goreng jalanan sama nasi goreng Solaria, jauh ya bang ya. Karena menurut gue No Other Choice ini udah setara lah, maksudnya bisa setara sama Parasite gitu. Dimana Parasite film terbaik gitu dalam 20 tahun terakhir katanya. Dan menurut gua No Other Choice juga ini termasuk yang terbaik gitu, salah satu dalam 5 tahun terakhir. Dan kalau dibandingin dengan film sore dalam konteks global gitu, dalam perfilman, jauh banget pak. Iya nggak bisa banget kita compare gitu dengan No Other Choice. Emang maksudnya salah satu aspek yang ngebuat sore juga gagal top 15 tadi itu gara-gara juga emang perbandingan sama film lain lebih dewa gitu. Contoh kayak No Other Choice, terus ada apa lagi bang, Sentimental Value. Bagi kalian yang sudah menonton, ini film mantap, ini film dewa ya. Iya gitu filmnya. Sentimental Value ya, kita bandingin sama sore juga, jomplang juga sore itu kalau dibandingin sama Sentimental Value. Ada film-film lainnya ya bagi kalian yang udah menonton, mungkin kalian boleh bandingin sama sore dan
Bagaimana menurut kalian? Walaupun secara director Yandi Lawrence ini gokil gitu buat ngedirect film sore. Itu secara craft, secara struktur, cerita, pacing gitu ya, eksekusi, visi yang mau disampaikan itu rapi banget. Cuma ya emang gak ada sesuatu yang spesial, yang baru, karena kita udah menonton film-film kayak gini banyak lah gitu ya. Contoh kayak Kimi no Na wa yang disebut orang-orang. Mungkin kalau ada satu film yang lebih layak dari film sore menurut gua untuk dikirim ke Oscar untuk mewakili Indonesia, itu ada satu film ya, yaitu film Pangku ya. Bagi kalian yang udah menonton juga, bagaimana gitu? Apakah kalian setuju film Pangku lebih layak untuk mewakili ke Oscar daripada film sore? Yang kelihatan Oscar banget sih menurut gua ya, itu Pangku ya daripada Sore. Karena emang festival banget gitu Pangku tuh ya. Bahkan dia dapat nominasi Cannes kalau nggak salah ya, gue lihat dari posternya itu. Dan setahu gua Indonesia itu sudah mewakilkan 21 film ke Oscar. Dan tidak ada satupun yang lolos ke shortlist film top 15 tadi. Mulai dari tahun 1987, itu udah film lama, tapi gue lupa judulnya. Lalu sampai ke sini Yuni, terus Ngeri-Ngeri Sedap, Woman Rhode Island gitu, gagal juga masuk top 15. Sampai sekarang Sore gitu yang gagal juga masuk ke top 15 film shortlist ya. Ya semoga tahun depan adalah yang bisa masuk top list gitu, 15 shortlist tadi gitu. Semoga tahun depan film Indonesia bisa lebih mantap gitu mewakili ke Oscar ya, supaya bisa dapat nominasi juga ya, kalau insya Allah amin banget. Dan buat tim sore gitu, membuat Mas Yandi Lawrence, Bang Dion Yoko gitu, Kak Sheila Dara, kalian mantap banget, tetap semangat ya. Kalian sudah mantap sampai di titik ini pun, sampai bisa ke luar negeri internasional juga kalian udah mantap gitu ya. Film-filmnya udah dikenal orang-orang bule gitu, ini udah mantap. Tapi ya emang belum bisa masuk top 15 shortlist ya, tetap semangat gitu ya. Sebenarnya sedih juga gue gitu, karena ya gue menaruh ekspektasi sedikit gitu buat sore ini masuk ke Oscar gitu, tapi ya realita bos, ya gimana lagi. Dan mungkin segitu aja pembahasan dari gue ya, singkat padat gak jelas gitu ya. Ini pengen curhat aja sih gue, maksudnya kayak ya udah gue speak up aja karena baru banget tadi kan gitu berita sore itu gak lolos ke Oscar selanjutnya gitu. Ya kita doakan saja semoga industri perfilman, pemerintah juga, dan film-film orang-orang yang buat film ini makin mantap, dapat nominasi lebih banyak dan bisa dikirimkan ke Oscar gitu ya, supaya Indonesia bisa mantap gitu ya di mata global gitu dalam perfilman. Ya mungkin singkat saja menurut gue, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan lemparkan opini, argumen, pendapat apapun itu, atau kalian gak setuju dengan gua gitu, kalian lemparkan semua itu di kolom komentar bos. Jangan lupa subscribe, sekali lagi gue ingatkan, dan jangan lupa follow TikTok Absurd ya, di situ gua ada short dikit lah ya. Jangan lupa follow TikTok. Dan mungkin segitu aja dari gua, singkat saja dari gua Absurd ya, izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.